Perkenalkan, nama saya Rifka Divila Paimanan dari Politeknik Negeri Manado, kelas 6C KBG. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan beton pracetak pada proyek pembangunan gedung. Pembangunan modifikasi gedung perkantoran MNC Tower Surabaya dengan menggunakan metode pracetak. Dibangun yang berfungsi sebagai kantor dengan 12 lantai yang terletak pada Jalan Taman Ade Irma Suryani, Nasion nomor 21 Embong. Yang pertama, bahan atau material yang digunakan. 1. Struktur utama yang digunakan struktur beton bertulang atau cast inside. Yang kedua, struktur SRPMM atau sistem rangka pemikul momen menengah. Ketiga, kekuatan tekan beton 30 MPa. Keempat, tegangan lele baja 390 MPa. Berikutnya yang kedua, proses produksi beton pracetak. Tentunya dipesan langsung di pabrik sesuai dengan desain yang dipesan. Tahapan desain adalah dalam menentukan desain maka harus memenuhi syarat struktur dan kegakuan. Dengan dimensi kolom lantai 1 sampai lantai 4, 100 x 100 cm², lantai 5 sampai lantai 6, 90 x 90 cm², lantai 9 sampai 12, 80 x 80 cm². Dimensi balok induk 60 x 80 cm, balok anak 35 x 50 cm, dimensi plat, tebal plat 14 cm. Ada tahap-tahap produksi. Yang pertama, tahap produksi meliputi langkah persiapan, fabrikasi tulangan dan cetakan, langkah penakaran pembuatan beton, penuangan cor, pemadatan dan finishing serta karing. Yang kedua, tahap paksa produksi adalah meliputi handling, penyimpanan, penumpukan, dan pengiriman hingga sampai ke lapangan. Berikutnya, yang ketiga, komponen elemen beton pracetak. Seperti yang sesuai dengan proses pemanasan itu, yang pertama elemen kolom, kedua elemen balok, ketiga elemen plat. Pada yang keempat ini, metode konstruksi struktur beton precast, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Pada bagian pertama, kontrol persyaratan tulangan dan savability. Kedua, perencanaan sambungan. Ketiga, desain struktur bangunan bawah. Keempat, perencanaan basement. Kelima, perencanaan pondasi. Keenam, kontrol stabilitas. Ketujuh, kesimpulan dan saran. Ke-8, gambar teknik. Ke-9, finish. Berikutnya yang kelima ini, sistem sambungan. Komponen percetak disambung dengan menggunakan sambungan basah dan konsol pendek agar bangunan tersebut menjadi bangunan percetak yang monolit. Ukuran konsol pendek kolom adalah 500 x 400 mm. Detail sambungan percetak dirancang bersifat monolit antar elemennya dengan tulangan-tulangan dan shear konektor yang muncul dari setiap elemen percetak untuk menyatukan dengan elemen cor di tempat. Sambungan didesain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, quality control produksi, handling dan pelaksanaan beton pracetak pada konstruksi bangunan gedung. Yang ke-1, quality control atau pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan untuk menjamin penyesuaian antara rencana yang telah disusun dengan hasil pekerjaan di lapangan. Kedua, kondisi pertama adalah saat pengangkatan beton percetak untuk dipasang pada tumpuannya. Pada kondisi ini, beban yang bekerja adalah berat sendiri beton percetak yang ditumpuk oleh angkur pengangkatan yang menyebabkan terjadinya momen pada tengah bentang dan pada tumpuan. Ada beberapa cara untuk pelaksanaan beton percetak, yaitu pertama, pekerjaan produksi atau pembuatan beton percetak. Kedua, pekerjaan pengangkatan beton percetak, transportasi dan penyimpanan beton percetak. Ketiga, pekerjaan pemasangan beton percetak. Keempat, pekerjaan sambungan beton percetak.
Kelima, pada dasarnya penerapan sistem pracetak penuh akan lebih mengoptimalkan manfaat dari aspek fabrikasi pracetak dengan catatan bahwa segala aspek kekuatan atau strength kekakuan. Yang terakhir, 7. Biaya konstruksi bangunan gedung. Biaya yang digunakan untuk pembangunan modifikasi gedung perkantoran MNC Tower Surabaya dengan menggunakan metode pracetak tidak tertera pada jurnal yang diterbitkan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.